Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan pagi ini. Nah pemirsa, pagi hari ini 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Apakah 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional ini hanya sekedar seremonial saja, atau memang kondisi minat baca masyarakat saat ini juga dibarengi meningkat drastis? Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu buku jendela dunia. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Mbak Nani dari Pustakawan. Saya sapa dulu ya. Hai, selamat pagi Mbak Nani. Selamat pagi Mbak Agnes. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah Mbak Nani, hari ini kan diperingati sebagai Hari Buku Nasional ya Mbak Nani ya. Sebagai Pustakawan sendiri, gimana sih Mbak mendefinisikan Hari Buku Nasional ini? Sebagai pustakawan, Hari Buku Nasional itu merupakan refleksi ya, sejauh mana kita sudah memanfaatkan buku, sejauh mana kita sudah memudahkan membaca, agar dengan membaca itu hidup kita lebih baik. Karena dengan membaca kita bisa mengetahui informasi yang ada di dunia. Jadi dengan membaca kita bisa mengetahui informasi dari berbagai dunia ya. Karena buku bacaan sekarang juga sudah banyak ya. Nah kalau dari Mbak Nani sendiri melihat kondisi minat baca untuk sekarang ya, apalagi di perpustakaan, itu semakin meningkat semakin harinya atau malah berkurang seperti itu? Kalau kondisi yang sekarang ya, minat baca di perpustakaan itu sekarang definisinya menurut saya sebagai pustakawan itu meningkat. Karena kenapa meningkat? Ukurannya adalah sekarang itu ada pembaca yang sifatnya klasikal datang ke perpustakaan. Biasanya itu adalah pemustaka yang ada di satu lembaga pendidikan, kemudian datang ke perpustakaan untuk membaca secara tatap muka. Ada juga yang sifatnya online atau sifatnya browsing, membaca satu koleksi yang ada di perpustakaan luar dari tempat pemustaka berada. Jadi ada pemustaka sifatnya klasikal, ada yang online. Jadi pembedanya adalah ada yang tatap muka dan ada yang online. Nah, berkaitan dengan minat, sekarang ini dengan banyaknya koleksi, variasi koleksi itu sangat signifikan ya. Kenapa saya bilang sangat signifikan? Karena dengan adanya koleksi digital itu pemustaka akan lebih fleksibel dalam memanfaatkan koleksi tersebut. Jadi tidak harus di tempat sumber berada, akan tetapi di luar bisa diakses. Oke, jadi tempat membaca sekarang itu bukan cuma di perpustakaan saja ya, tapi sekarang sudah ada buku berbasis digital ya. Ada aplikasinya atau mungkin linknya seperti itu ya? Ada. Biasanya kalau di perpustakaan itu ada linknya, kemudian ada alamat link, kemudian ada nama aplikasinya. Biasanya ketika seseorang atau pemustaka mau memanfaatkan koleksi tersebut, bisa menghubungi atau bisa membuka website. Kemudian di situ akan diperoleh informasi titik akses yang bisa diakses. Jadi titik rujukan ya. Misalnya ada koleksi repositori, ada buku seperti itu. Oke. Tapi saya mau tahu dulu nih, Mbak Nani sendiri kan ini sebagai pustakawan sudah berapa lama sih Mbak Nani? Menuju 19 tahun. Menuju 19 tahun ya. Berarti emang awalnya backgroundnya dari S1 perpustakaan atau beda jurusan seperti itu? Dari awalnya memang dari S1 perpustakaan. Awalnya dari S1 perpustakaan, kemudian setelah 2 tahun mengabdi, kita mengajukan fungsional. Jadi mengajukan untuk menjadi fungsional pustakawan. Jadi kalau fungsional pustakawan dari S1 itu namanya pustakawan pertama. Iya. Jadi sebenarnya ada ininya juga ya, klasifikasinya juga ya sebenarnya untuk menjadi pustakawan seperti itu ya. Bukan cuma sekedar jadi pustakawan doang yang lulusan S1 perpustakaan langsung pustakawan enggak ya. Ada kriterianya seperti itu. Ada kriteria, kemudian ada SOP yang harus diikuti. Jadi
kalau zaman dulu kita kan berpikirnya apa itu pustakawan. Iya. Jadi kalau zaman dulu berpikirnya pustakaan itu adalah penjaga buku. Iya, orang yang menjaga buku. Iya, dari berkacamata tebal, kemudian ada di gudang buku. Tapi dengan adanya perkembangan IT, kemudian adanya wabah COVID dan lain, ada pergeseran bahwa pustakaan itu bukan penjaga buku, tapi seorang pustakaan itu harus memiliki skill, harus memiliki kompetensi. Terbukti dengan ini ada sertifikasi pustakawan. Jadi seorang pustakawan itu wajib memiliki pendidikan yang kompeten, misalnya S1 perpustakaan. Kemudian kalau dari bidang lain itu bisa, akan tetapi harus mengikuti diklat terlebih dahulu tentang pustakawan, tentang perpustakaan. Jadi ketika yang bersangkutan mengerjakan tupoksinya atau menjabat pustakawan itu sudah memahami bidang kerjanya, sehingga dengan ilmu tersebut itu bisa berdampak pada kualitas layanan. Berarti pustakawan pun harus terverifikasi ya, ada Iya. sertifikatnya, ada diklatnya seperti Ada itu. diklatnya, ya. iya. Itu diklatnya memang berbasis berbau buku, minat baca, atau mungkin dari pelayanan juga ya tadi ya? Kalau tentang diklatnya itu biasanya dirangkum menjadi satu kegiatan di mana tercover semuanya. Jadi perpustakaan itu kan satu lembaga yang menyediakan berbagai informasi. Artinya seorang pustakawan itu harus memiliki skill, mampu mengolah, melayani, menelusur, serta memahami kebutuhan pemustaka. Jadi kemampuan tersebut harus dimiliki ketika seseorang mengikuti diklat. Nah, dalam diklat itu nanti akan memperoleh diklat misalnya pengolahan bahan pustaka, kemudian layanan, bagaimana cara melayani, kemudian bagaimana cara menelusur koleksi digital, koleksi cetak, kemudian bagaimana cara memahami kebutuhan pemustaka. Karena pemustaka atau orang yang datang membutuhkan informasi ke perpustakaan itu memiliki background atau latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kita akan dengan memahami latar belakang tersebut, maka kita akan tahu spesifikasi informasi mana yang relevan yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Oke, jadi sebenarnya sangat peran penting ya sebenarnya sebagai pustakawan ini ya, bukan Iya. cuma dari pelayanan tapi Iya. juga memenuhi kebutuhan dari pemustaka tadi seperti Iya. itu ya. Tapi kalau misalnya Mbak Neni sendiri sebagai pustakawan ini sebenarnya untuk minat baca sekarang apakah tergolong masih rendah karena terpengaruh dari fasilitas yang dilayani, mungkin karena kurang bukunya, apa mungkin dari koleksi buku bacaan di sana tergolong minim, terus juga fasilitas di sana tidak memadai, tidak membuat nyaman seperti itu. Karena kan perpustakaan itu kan buat kita nyaman ya dalam Iya. baca buku seperti itu, Mbak Nani. Iya. Kondisi minat baca saat ini sebenarnya minat baca itu terbentuk karena kebiasaan ya, Mbak ya. Jadi bagaimana kondisi saat ini? Saat ini ada perpustakaan-perpustakaan yang memang konsen, artinya di situ kolaborasi antar pemangku kebijakan, antara pimpinan dengan pustakawan dengan pemustaka sudah satu suara, artinya di situ tidak ada masalah. Ada juga yang minat bacanya rendah karena misalnya keterbatasan dana, mau membeli menambah koleksi atau mengadakan Iya. koleksi, kemudian terkendala dana. Nah, kemudian ada juga terkendala dengan fasilitas. Mau perpustakaannya bagus, akan tetapi fasilitas pendukungnya belum ada. Nah, sejauh ini kita memiliki organisasi namanya IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia, kemudian ada EPPTI, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Jadi dengan kita pustakaan berkolaborasi antara perpustakaan yang ada di lingkungan kita dan organisasi tersebut, harapannya kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi itu bisa diminimalisasi. Misalnya nih, koleksinya belum ada atau kurang. Bagaimana caranya? Misalnya dengan berkolaborasi, misalnya meminta sumbangan buku, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang penerbit untuk mengadakan bursa buku, kemudian mengadakan silang layan,
bagi yang memang sudah koleksinya sudah banyak dan bagus seperti itu. Kemudian dari segi fasilitas itu biasanya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu ada kegiatan yang sifatnya mensupport perpustakaan yang sifatnya masih merintis. Artinya dengan adanya solusi seperti itu, kendala-kendala ini bisa diatasi. Iya, karena kalau perpustakaan yang masih merintis ini biasanya koleksi bukunya masih sedikit ya, Iya, masih minim. masih Makanya sedikit. peran organisasi ini juga sangat Iya. penting ternyata ya, bisa saling support dan Iya. juga saling sharing seperti Iya. itu. Oke, Mbak Tanya, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan hari ini ya, Hari Buku Nasional dengan tema kita yaitu Buku Jendela Dunia. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.